Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufun 'alaihim. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di hari yang ke 20 ibadah puasa kita, kata Pak Ustadz Sukirman sudah masuk ke berapa tuh? Fase kedua, hampir masuk fase ketiga. Nah, pagi hari ini saya ingin sedikit memberikan ilmu tentang anak-anak, Bu ya. Karena kita dalam bulan puasa ini kan disibukkan oleh anak-anak. Allah katakan wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufun 'alaihim. Hendaklah takut di antara kamu orang-orang yang meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah. Lemah ini semuanya, Bu. Lemah iman itu paling kacau itu. Lemah ekonomi, lemah fisik. Lantas bagaimana kita mempersiapkan itu? Pertama, bagaimana anak kita punya nilai iman? Ya, bagaimana anak kita bisa sholat? Bagaimana anak kita bisa mencintai masjid? Bagaimana anak kita bisa mencintai Al-Quran? Saya ingin sedikit terangkan Bapak Ibu sekalian, supaya nanti, tapi ini juga sebagai acuan pemikiran kita. Anak-anak itu ada dua dia, Bu. Ada namanya mumayyiz, ya, mumayyiz namanya. Tapi ada anak nanti yang lepas mumayyiz dia masuk akil baligh. Ya, ini yang kita paham ini. Mumayyiz dulu baru akil baligh. Anak-anak yang mumayyiz ini anak-anak yang kita pikirkan sudah bisa dia mengetahui baik buruk, atau ketika dia melakukan sesuatu dia tahu akibat dari perbuatannya. Itu mumayyiz itu. Bahasa kampung awak anak mumayyiz ini kalau dia nah gitu anggoti dia tuh, diam dia tuh gitu. Tapi kalau kita awak, itu tak ada. Diulang pula awak dia. Ya, ada dua kategori dia. Dia paham dengan keadaan baik buruk atau akibat dari suatu dia perbuatan. Itu mumayyiz itu. Kalau dia tidak tahu belum. Kalau dia sudah naik nanti namanya lagi akil baligh. Ya. Saya dengar ceramah atau Ustaz Somad atau Ustaz Adi Hidayat. Anak-anak yang
mumayyiz ini minimal katanya, mumayyiz ini yang bisa dibawa dulu ke masjid. Tahu yang mumayyiz? Ketika datang, diam dia gitu. Di bawah itu boleh nggak? Boleh. Cuma ini sekali tadi harus didampingi, itu namanya. Harus didampingi dia, dampingi. Tapi anak tidak boleh tidak ke masjid. Tapi ketika dia tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang akan bermasalah, nah ini masalah. Nah makanya kalau bisa kita kategorikan anak umur 7 tahun ke bawah itu ya 7 tahun 5, 6, 7 nah, masuk ke 8 ini dia sudah biasanya sudah mumayyiz. Perlu didampingi, didampingi. Ini kategori yang pertama, Bu ya. Nah, jadi anak-anak ini kalau kita agak cerewet sedikit, mungkin dia lama-lama nanti dia paham itu. Makanya kalau anak di masjid nih kita punya tanggung jawab. Siapapun kita kalau melihat anak itu kurang baik, nah, siapapun kita yang masuk, tolong diam. Nggak bisa nanti satu orang aja menyogah-nyogah ya gitu. Semua kita. Saya beberapa malam saya coba sembahyang tarawih itu di belakang situ kita. Mau juga diam dah, yang kiri-kiri kan kita diam. Nah, berarti dia juga ingin didampingi. Nah, itu yang kategori mumayyiz tadi. Dia belum masuk hukum, Bu. Belum kena hukum dia. Karena dia belum sampai balik. Ya. Ini yang pertama. Jadi, bagaimana Pak anak-anak Pak? Enggak apa-apa Pak mengaji enggak apa-apa. Cuma harus kita pantau, kita dampingi, marahkan sikit-sikit gitu ya. Dimarahkan aja enggak apa-apa. Sikit-sikit dimarahkan. Karena macam anak-anak ini kan macam-macam. Anak-anak ini kan dia lagi cari jati diri namanya. Jati diri. Dia Bu ya 0 sampai 5 tahun itu anak-anak namanya. Kalau dalam teori perkembangan jiwa 0 sampai 5 tahun dia hanya orang-orang beriman yang mampu. 5 bayi ya bukan anak. 0 sampai 5 tahun dia bayi. 5 sampai 12 ya bayi. 5 sampai 12 tahun dia anak-anak. Dan dia punya sifat tersendiri nih, Bu. Anak 5 sampai 12 tahun yang banyak dikit nih ya. Itu 5 sampai 12 tuh, Pak. Sifat anak-anak biasanya dia ingin menunjukkan dirinya gitu. Menunjukkan hebatnya, menunjukkan dialah yang hebat. Jadi dia meribut-ribut itu menunjukkan jati diri namanya tuh. Ya. Kan dia ke sana sini, dia tidak mencari perhatian kawan-kawannya saja itu. Nah, di sinilah perlu kita masuk begitu. 12 sampai 17 tahun namanya remaja awal gitu. Nah, ya 12 sampai 17 tadi remaja awal. Dia akan bergerak ini, Bu, dari anak-anak menuju ke hampir dewasa namanya remaja. Apa kebiasaan anak 12 sampai 17 tahun ini lagi, Bu? Jadi orang tua harus tahu ini. Satu ini terjadinya kadang-kadang orang tua tidak tahu dia main 12 sampai 17 tahun, anak-anak sifatnya dia sudah mulai suka gitu. Coba Ibu rasain diri kita dulu, Bu, umur 12 sampai 17 tahun tuh, pasti kan ada suka gitu. Suka kan? Makanya anak-anak ada ngefans namanya, Bu. Dia ngefans bukan tanggung-tanggung anak kita dia, Bu. Yang disukin itu artis Korea. Jauh di Korea sana dia nonton tuh, makanya rambutnya macam artis Korea, ya rambut pakainya macam artis Korea begitu.
Karena umurnya begitu. Dia punya fans, dia punya orang yang dia gemari. Nah, di sini kadang-kadang terbenturnya kita. Dan anak umur 12 sampai 17 ini adalah anak-anak yang rawan namanya. Karena dia pancoroba dia namanya. 17 sampai 21 sudah mulai dia masuk dewasa. Makanya nikah di Indonesia ini bu undang-undang terbaru. Ya, undang-undang terbaru untuk anak perempuan dulu 16 tahun, sekarang dinaikkan menjadi 19 tahun. Nih kalau untuk nikah untuk anak perempuan, laki-laki di atas 21 tahun. Kenapa? Dia sudah mulai masuk dewasa. 21 sampai ke atas setelah sudah mulai namanya masuk masa tenang. Tenang ya? 25, 26 itu lah mulai tenang dia. Tenang. Nah ini secara ilmu jiwa perkembangan anak. Nah kita kembali ke cerita tadi. Lantas bagaimana anak yang di atas mumayyiz? Makanya kita kalau punya anak yang mumayyiz tadi bu, silakan bawa anak papa, tapi kita tengok. Ini kalau ada bapak di depan atau ayah, ada apa, ditengok gini takut itu pak. Tapi kan tidak kita. Kita sembahyang di sini, anak kita tak kita tengok-tengok di belakang gitu. Maka ada beberapa orang tua saya lihat bagus juga. Dia tidak mau orang tua itu dia menyatu dengan sab orang tua ini. Beberapa orang tua saya lihat tertib anaknya, walaupun dia di belakang, tapi dia tetap anaknya di samping dia gitu. Berarti dia ngambil jalan, dia akan mundur. Kata orang anak membatalkan sab pak. Ya mungkin dia sebetulnya tidak ada sab itu batal loh pak. Terputus segala macam itu sudah. Kita kalau sudah di Arab pak, di Mekah itu sholat bareng tidak aja lagi pak, tidak ada lagi, tak tahu lagi mana sabnya. Kalau di luar ya sudah di mana sholat aja. Cuma bagi kita etikanya kalau dapat memang ada batas-batasannya. Nah bagi kita yang punya anak, kalau untuk mendidik anak kita dampingi saja. Kita mungkin jangan ambil sab depan, sab 1, 2 yang kita perkirakan memang penuh orang dewasa kan gitu, yang tidak punya bawa anak, maka dia biasa mengambil beberapa sab di bagian belakang, anaknya di samping. Nah ini. Tapi saya tengok anak-anak kita nih bu, yang anak-anak kita ini orang tuanya tak ada yang jaga ke masjid. Saya bayangkan bu, kalau sebanyak itulah anak-anak, kalau mak bapak ke masjid, tak muat masjid itu. Yang banyak berkeliling tuh, yang lagi-lagi di luar tuh. Kalau lah ayah ibunya ke masjid, saya kira tak muat masjid gitu nih. Kan rata-rata tuh banyak yang tak ikut ayahnya itu, emaknya itu. Anak aja dilepas gitu kan. Nah, gitu dia. Eloknya kan ayahnya ke masjid, ibunya ke masjid, anaknya ke masjid. Nah, itu baru nanti terkontrol itu. Minimal kalau dia di sini, emak ada belakang tuh. Kau ya emak belakang kau nih ya, kau jadi ribut lagi. Atau ayah depan ya. Nah, kamu nanti kalau nampak ribut nanti awas kamu. Nah, ayah ada di sini gitu. Aman itu. Cuma kalau saya perhatian, mudah-mudahan salah lah perhatian saya nih. Anak rata-rata anak yang ada itu yang banyaknya ada juga ayahnya di sini. Banyaknya yang ayah ibunya yang tidak ikut tak ke masjid ya. Tapi syukur lah anak tidak ke masjid itu. Kalau takut semuanya habis. Ya bu. Lantas ada baligh ya. Kita tahu lah bu. Baligh adalah batas mulanya anak telah kena namanya kaidah hukum. Apa? Jelas kalau kita belajar fikih, tanda-tanda orang yang sudah baligh bagi perempuan itu haid pertamanya. Nah, bagi laki-laki mimpi, dulu bilang mimpi basah namanya. Mimpi, tapi anak sekarang susah dikasih tahu bu. Mimpi basah tuh, ada pak, kami lah baligh lah pak. Ngapa saya mimpi basah pak? Habis tilam ranjang basah semua. Ngapa?
keruncing Ustaz. Nah, ini harus kita pahami bedanya nanti, ya. Bedanya gitu, mana air kencing. Kan anak-anak kecil itu kan tak tahu itu. Makanya orang tua punya peran di sana, apalagi perempuan. Ya jangan ditakut-takut pula. Kata anaknya, kalau berdagang keluar, mati lah, takut dia nanti. Kasih tahu kamu sudah sudah haid pertama, 1 mandi, ini niatnya, kan itu. 2, setelah ini nak, kamu jangan lagi tak sholat karena sudah berdosa. Jadi dikasih paham dia masing-masing. Nah, yang laki-laki yang susah kan laki-laki ngontrolnya, Ibu. Karena laki-laki ini kadang-kadang dia malu, dia segan, dan dia kadang-kadang beda mana yang air kencing, mana yang air sperma. Susah dia nanti membedakan. Nah, inilah fungsi pendidikan keluarga itu. Makanya apapun judulnya, pendidikan itu di awal dari rumah. Nggak bisa tidak, Bu. Makanya dulu saya katakan begitu kan. Nah, pendidikan mulai dari rumah. Bapak Ibu saya hormati. Nah, setelah itu tadi kita dalam rangka penguatan iman anak-anak kita. Maka saya berharap kita jemaah masjid jangan larang anak ke masjid, tetapi kita sama-sama melihat, membina, ya, menegur. Dan kalau kita anak-anak kita ditegur di masjid, janganlah marah-marah Ibu. Ya, arti itu orang dalam rangka mendidik namanya anak-anak. Ya. Kalau di Masjid Nabawi, Pak, saya Masjid Haram tak lihat lah ya. Di Masjid Nabawi itu ada tuh khusus anak, Pak. Memang ribet ya, tapi dia tak terganggu, tak tiba ke sini dia. Ada satu besar tempatnya, Pak. Anak aja isinya gitu. Ya, memang dipisahkan ya sebagai ya orang-orang situlah, bukan orang pendatang. Orang pendatang tak mungkin dipisahkannya anaknya gitu ya. Orang kampung itu dipisahkan. Yang ramai anak-anak di satu tempat. Saya lihat itu tempatnya. Oh, ini anak-anaknya. Tapi kalau kita membawa anak jangan digabung situ, hilang dia. Awak menjagi itu.